Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Sanogi. Baik, teman-teman, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K 2024 yang harus rekan-rekan honorer ketahui. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Baik teman-teman, langsung saja. Nah, berkaitan dengan informasi yang akan kami sampaikan di video ini, ada dua hal yang harus rekan-rekan ketahui. Yang pertama berkaitan dengan portal P3K yang akan digunakan di tahun ini, dan yang kedua adalah mengenai surat edaran terkait dengan linearitas ataupun kualifikasi pendidikan untuk di tahun 2024. Nah, kita mulai dari portal terlebih dahulu, teman-teman. Nah, yang pertama yang sudah kami buka di sini, ini adalah portal sscsn.bkn.go.id yang nantinya digunakan untuk melakukan pendaftaran mulai dari pembuatan akun. Ya, kita tunggu jadwalnya untuk yang P3K kapan akan dimulai pembuatan akun SSCSN di tahun 2024, dan juga di dalam portal ini teman-teman nanti bisa mengecek semua jenis pengadaan ya, baik itu P3K guru, teknis, dan juga kesehatan. Dan kedua, di sini baru saja hari ini ya, itu ada update terbaru untuk portal P3K Guru 2024. Nah, ini tampilannya teman-teman, yang bisa rekan-rekan honorer guru bisa cek ya, mulai dari ada pengumuman, kemudian ada dokumen, dan juga bantuan atau layanan helpdesk yang biasanya digunakan bagi teman-teman guru honorer untuk bertanya terkait dengan mekanisme seleksi P3K ataupun trouble-trouble yang dijumpai dalam proses seleksi P3K. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk pengumuman ya, di bagian pengumuman, biasanya P3K guru itu ada progres seleksi yang terus disampaikan di dalam portal ini, seperti ada rincian formasi, penerapan rincian formasi sudah terlaksana, kemudian penerbitan regulasi sudah terlaksana. Nah, sekarang prosesnya itu dalam tahap integrasi sistem dan data, teman-teman. Karena di sini juga ada ya, bisa kita lihat itu sudah sampai setengah progresnya. Nah, setelah selesai nanti integrasi sistem dan datanya, baru untuk persiapan pendaftaran, dan kemudian mulai pendaftaran pada SSCSN di portal yang ini, teman-teman, mulai dari pembuatan akun. Nah, itu untuk yang P3K guru. Kemudian untuk yang P3K kesehatan, bisa juga rekan-rekan honorer kesehatan ngecek di csnkemenkes.go.id. Nah, di sini juga ada portal yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan yang bisa jadi panduan juga teman-teman untuk mengecek beberapa pengumuman yang dimuat di dalam portal ini, mulai dari ada pengumuman, kemudian ada formasi, kemudian ada peraturan, dan kemudian informasi ya, ada video tutorial, gambaran pekerjaan jabatan fungsional kesehatan, dan seterusnya bisa teman-teman cek di sini. Nah, ini juga ada terkait dengan untuk kualifikasi pendidikan, alokasi kebutuhan, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di pengumumannya, di sini juga ada pengumuman-pengumuman terkait dengan penyesuaian jadwal CSN, kemudian edarannya, dan seterusnya ya teman-teman, yang bisa teman-teman lihat di portal Kemenkes. Nah, kemudian untuk yang P3K kesehatan sendiri ya, kalau kita lihat di sini total kebutuhan CSN Kemenkes, ini ada P3K 14.593 teman-teman. Nah, seterusnya untuk yang P3K teknis. Nah, untuk P3K teknis sendiri itu biasanya portalnya langsung diintegrasikan ke portal SSCSN ataupun di website instansi masing-masing, teman-teman. Nah, itu hal yang pertama yang disampaikan. Yang kemudian yang kedua ada edaran terkait dengan linearitas. Yang pertama kita lihat untuk yang P3K guru. Nah, di sini sudah ada terbit yang bisa kita download di portal guru P3K, yaitu di sini linearitas P3K Guru 2024. Nah, ini surat edarannya, teman-teman, yaitu kualifikasi nomor 1311311 tentang kualifikasi akademik sertifikat pendidik dan pendaftaran seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2024. Jadi silakan dicek lagi, teman-teman, bagi rekan-rekan guru honorer yang akan mengikuti proses seleksi P3K 2024. Yang mana di sini untuk daftar kualifikasi akademiknya itu mulai dari yang berserdik dan seterusnya, ataupun yang kualifikasi S1, D4 bisa dicek di sini.
Nah, kita langsung baca saja isinya teman-teman, yaitu persyaratan calon P3K guru harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dan atau kualifikasi pendidik, sertifikat pendidik. Kemudian yang kedua, calon P3K guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui. Kemudian yang ketiga, apabila tidak memiliki serdik sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka calon P3K guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik atau S1 atau D4 yang dimilikinya. Jadi yang pertama dilihat dulu atau yang disesuaikan itu adalah serdik dari teman-teman ya. Hal ini tentunya berkaitan dengan untuk tunjangan profesi guru ya teman-teman nantinya. Kemudian yang keempat adalah daftar kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran yang akan dilamar oleh P3K untuk P3K guru tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Nah, langsung saja kita cek lampirannya teman-teman. Nah, ini dia untuk secara lengkap detailnya, mulai dari program studinya, kemudian satuan pendidikan, kemudian formasi jabatan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih bertanya di kolom komentar kadang ya menanyakan terkait dengan rutinitas P3K guru, silakan di-download saja langsung di portal Guru PPK Kemendikbud tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2024. Silakan dicek program studi teman-teman, ijazahnya, P1 S1 ataupun D4 dan juga sertifikat pendidiknya teman-teman. Ingat, yang pertama dicek itu ketika teman-teman mendaftar, jika memiliki serdik, ya sesuaikan dengan serdik dari teman-teman ketika melakukan pendaftaran baru. Kalau tidak punya serdik, baru ke kualifikasi akademiknya. Nah, ini untuk yang P3K guru. Jadi silakan dicek ya teman-teman P3K guru nantinya. Nah, selanjutnya untuk yang kesehatan sendiri itu juga bisa kita lihat di dalam pengumuman tentang penyesuaian persyaratan STR dan jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan pada penerimaan ini CPNS ya. Dan untuk yang P3K nanti silakan juga dicek nanti di portal ini, ataupun nanti untuk yang P3K kesehatan akan kita carikan untuk lebih detail terkait STR-nya, karena itu juga ada mengatur tentang STR dan kualifikasi akademik. Ya, namun juga berkaitan dengan kualifikasi akademik ini bisa juga dilihat sebenarnya di dalam pengumuman formasinya, teman-teman, di dalam penetapan kebutuhannya. Seperti di sini P3K teknis ya. Itu ada langsung terkait dengan jabatan yang tertera pada penetapan kebutuhan, kemudian ada kualifikasi pendidikannya, kemudian alokasi P3K dan juga unit penempatannya, teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini Kabupaten Kampar ya, itu sudah merilis juga terkait dengan penetapan kebutuhan P3K 2024, dan sini kita buka yang teknis. Itu dialokasi P3K-nya sangat banyak teman-teman, itu 2.521. Nah, kalau kita lihat langsung kualifikasi akademiknya langsung tertera. Misalnya Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ahli pertama itu bisa dilamar oleh kualifikasi pendidikan S1 Ekonomi, S1 Manajemen, kemudian S1 Ilmu Komunikasi. Nah, dan seterusnya bisa teman-teman nanti cek di pengumuman masing-masing instansi ataupun di portal SSCSNBKN. Nah, kalau kita lihat di sini mulai dari S1, bahkan juga ada yang kita cek lagi teman-teman, D3 juga ada, STA juga ada teman-teman, SLTA sederajat ya, SMK itu juga ada kualifikasi pendidikan yang bisa teman-teman lamar nantinya. Jadi silakan saja nanti dicek di pengumuman hasil dari penetapan kebutuhan P3K untuk yang P3K teknis. Baik teman-teman, itulah informasi yang dapat kami bagikan terkait dengan portal yang bisa menjadi informasi pelaksanaan seleksi P3K dan juga pendaftaran baik P3K guru, teknis, dan kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.